Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Nur Johariyah dan NPM 24 1063 11 10 130, dan dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Oke, langsung yang pertama, jelaskan bagaimana pelatihan filsafat pendidikan Islam dapat mempengaruhi praktik pendidikan di madrasah dan pesantren. Berikan contoh konkret dari pengalaman Anda atau observasi di lapangan. Nah, jadi filsafat pendidikan Islam pada dasarnya memberikan arahan dan landasan berpikir dalam menjalankan proses pendidikan, terutama di madrasah dan pesantren. Oleh karena itu, pendidikan dalam Islam tidak hanya berfokus pada aspek intelektual saja, tetapi juga pembentukan akhlak dan spiritual. Maka praktik pendidikan pun ikut menyesuaikan. Misalnya di pesantren, pembelajaran tidak hanya berupa transfer ilmu saja, tetapi juga pembiasaan ibadah, adab terhadap guru, dan kehidupan sederhana. Ini menunjukkan bahwa konsep manusia dalam Islam sebagai makhluk yang memiliki dimensi jasmani dan rohani benar-benar diterapkan. Contoh konkret yang sering terlihat adalah adanya kegiatan seperti sholat berjamaah, pengajian kitab, dan sikap hormat kepada kiai itu yang menjadi bagian dari proses pendidikan itu sendiri. Yang kedua, bandingkan kedudukan filsafat pendidikan Islam dengan filsafat pendidikan Barat. Apa saja kelebihan dan kekurangan masing-masing dalam konteks pendidikan di Indonesia. Jadi pendidikan Islam dan Barat memiliki kedudukan yang sama-sama penting, tetapi berbeda dalam dasar pemikirannya. Filsafat pendidikan Islam berlandaskan oleh wahyu, yaitu Al-Quran dan Hadis, sedangkan filsafat pendidikan Barat lebih bertumpu pada rasio dan pengalaman empiris. Kelebihan pendidikan Islam adalah mampu membentuk karakter dan moral peserta didik secara kuat, namun kadang dianggap kurang fleksibel terhadap perkembangan zaman. Sebaliknya, pendidikan Barat unggul dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berpikir kritis, tetapi seringkali memberi perhatian pada aspek spiritual. Dalam konteks Indonesia, sebenarnya kedudukan bisa saling melengkapi, yaitu nilai-nilai Islam untuk membentuk karakter dan pendekatan Barat untuk menguatkan sains dan metode berpikir. Yang ketiga, jelaskan kerangka kerja yang menggambarkan ruang lingkup filsafat pendidikan Islam serta elemen-elemen penting yang harus dipertimbangkan dalam pengembangan kurikulum pendidikan Islam. Ruang lingkup filsafat pendidikan Islam biasanya mencakup 3 aspek utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Dalam pengembangan kurikulum, ketiga aspek ini harus dipertimbangkan. Artinya, kurikulum tidak hanya membuat materi pembelajaran saja, tetapi juga harus sesuai dengan tujuan pembentukan insan yang beriman, berilmu, dan berakhlak. Elemen pentingnya yaitu meliputi tujuan pendidikan, isi atau materi, metode pembelajaran, serta evaluasi yang tidak hanya menilai kognitif saja, tetapi juga sikap dan perilaku. Yang keempat, dalam konteks ontologi pendidikan Islam, bagaimana Anda dapat menerapkan prinsip-prinsip filsafat pendidikan Islam untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh lembaga pendidikan Islam saat ini. Jadi, dalam pendidikan Islam, manusia dipandang sebagai makhluk yang memiliki potensi atau fitrah yang harus dikembangkan secara seimbang untuk menghadapi tantangan saat ini seperti krisis moral atau pengaruh teknologi. Prinsip ini bisa diterapkan dengan cara mengintegrasi nilai-nilai Islam ke dalam semua mata pelajaran. Misalnya, guru tidak hanya mengajar materi akademik saja, tetapi juga mengaitkannya dengan nilai keislaman. Selain itu, lembaga pendidikan juga perlu menciptakan lingkungan yang mendukung dan membentuk karakter seperti budaya disiplin, kejujuran, dan tanggung jawab. Yang kelima, jelaskan urgensi epistemologi pendidikan Islam, bagaimana hal ini dapat berkontribusi
kepada pembentukan masyarakat yang lebih baik. Jadi, epistemologi pendidikan Islam sangat penting karena berkaitan dengan sumber dan cara memperoleh ilmu dalam Islam. Ilmu tidak hanya berasal dari akal dan pengalaman, tetapi juga dari wahyu. Hal ini membuat proses pendidikan menjadi lebih seimbang antara rasio dan spiritual. Dengan pemahaman epistemologi yang baik, peserta didik tidak hanya menjadi pintar, tetapi juga memiliki kesadaran moral, dan dampaknya masyarakat yang terbentuk akan lebih beretika, bertanggung jawab, dan tidak menyalahgunakan ilmu yang dimiliki. Yang keenam yaitu tinjauan aksiologi pendidikan Islam yang ada saat ini. Apa saja pendekatan yang paling efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan Islam dan mengapa? Jadi, aksiologi pendidikan Islam menekankan pada nilai dan tujuan pendidikan, yaitu membentuk manusia yang beriman dan berakhlak mulia. Pendekatan yang efektif saat ini adalah pendekatan integratif, yaitu menggabungkan antara ilmu agama dan ilmu umum, serta pendekatan kontekstual yang mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari. Selain itu, keteladanan guru juga sangat penting karena peserta didik cenderung meniru apa yang mereka lihat. Pendekatan ini efektif karena tidak hanya mengajarkan teori saja, tetapi juga praktik nyata dalam kehidupan. Yang ketujuh, jelaskan rancangan program pendidikan yang akan Anda buat yang mengintegrasikan hakikat manusia dan hakikat pendidikan dalam konteks pendidikan Islam. Apa saja komponen utama yang harus ada dalam program tersebut? Jadi, rancangan program pendidikan yang mengintegrasi hakikat manusia dan pendidikan harus memperhatikan bahwa manusia memiliki potensi fisik, akal, dan spiritual. Program tersebut sebaiknya mencakup beberapa komponen utama seperti tujuan pendidikan yang jelas atau membentuk insan kamil, kurikulum yang seimbang antara ilmu agama dan ilmu umum, metode pembelajaran yang aktif dan bermakna, serta evaluasi yang menyeluruh. Selain itu, perlu juga adanya kegiatan pendukung seperti pembinaan karakter, kegiatan keagamaan, dan pengembangan keterampilan agar peserta didik siap menghadapi kehidupan. Yang kedelapan, dalam konteks demokratisasi pendidikan, bagaimana Anda melihat peran filsafat pendidikan Islam dalam menciptakan sistem pendidikan yang inklusif dan adil? Berikan contoh implementasi yang relevan. Dalam konteks demokratisasi pendidikan filsafat, pendidikan Islam memiliki peran penting dalam menciptakan sistem yang inklusif dan adil. Islam mengajarkan bahwa semua manusia memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan tanpa diskriminasi. Implementasi bisa dilihat dari adanya pendidikan inklusif di madrasah yang menerima semua peserta didik, termasuk yang memiliki kebutuhan khusus. Selain itu, pendekatan yang menghargai perbedaan individu dan memberikan kesempatan yang sama untuk berkembang juga merupakan bentuk nyata dari prinsip keadilan dalam pendidikan Islam. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.